Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, ada berita yang begitu mengejutkan bahwa Pak Dasko bertemu dengan Pak Surya Paloh hingga Anies Baswedan. Ada apa ini? Orang kan pasti bertanya-tanya begitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian bisa saja nanti perhitungan atau manuver politiknya itu di tahun 2029. Sehingga begitu kan ya, partai-partai itu berbondong-bondong di situ begitu ya, melakukan silaturahmi ya sesama partai ya, mengingatkan bagaimana politik nanti di tahun 2029. Ini banyak begitu kan yang kemudian punya penafsiran-penafsiran seperti itu. Yang paling menarik di situ adalah ya, kenapa kok ada Anies Baswedan? Kenapa kok ada Anies Baswedan di situ begitu kan ya? Ya Gibran kemana? Nah, orang banyak bertanya-tanya di situ begitu. Ya Gibran kemana ini bos? Ya kok gak ada? Nah, Anies Baswedan bertemu dengan PKS ya, bertemu duduk di samping Pak Surya Paloh. Ini sudah menandakan ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat ya, yang dipertontonkan kepada publik bahwa politik itu semakin semakin ada hal yang kemudian menjadi pertimbangan yang sangat tinggi begitu kan, apalagi termasuk ya Pak Surya Paloh begitu di Partai Nasdem itu sendiri. Mengapa masih mengundang Anies Baswedan? Itu yang menjadi perbincangan begitu kan ya. Mengapa masih mengundang Anies Baswedan? Karena ternyata Anies Baswedan ini punya elektabilitas dan popularitas yang sangat-sangat tinggi. Kenapa Anies Baswedan diundang oleh Pak Surya Paloh? Bisa saja Pak Surya Paloh masih mempertahankan Anies Baswedan misalnya di tahun 2029 atau bagaimana. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini, Pak Surya Paloh di situ punya track record politik yang kemudian paham begitu soal situasi dan kondisi begitu kan ya. Bisa saja Anies Baswedan dicalonkan kembali. Bisa saja. Kemana Gibran? Ya bisa saja ya nggak laku, bisa saja ya bermanuver ke yang lain. Ini kan masih ada nuansa-nuansa pertemuan-pertemuan yang dianggap bahwa pertemuan yang dianggap bahwa sangat-sangat sakral pada akhirnya begitu kan ya. Anies Baswedan ya santai-santai aja di situ begitu kan ya. Kebahagiaan Anies Baswedan yang menunjukkan bahwa wah, posisi saya masih ada rasa diundang, ada rasa dihormati oleh Partai Nasdem dan sebagainya begitu kan. Ya, semuanya partai ada di situ. Nah, saya kembali ke yang tadi begitu. Posisi pertarungan politik di tahun 2029 justru Pak Dasko ini sebagai bentuk sebagai bentuk kekuatan ya di Partai Gerindra, sehingga semua apapun begitu bisa dipasrahkan kepada Pak Dasko. Nah, pertemuan-pertemuan inilah yang kemudian bisa saja bermanuver sana sini. Posisi yang dipertanyakan oleh masyarakat, oleh publik, kemana ini Gibran? Kemana ini Gibran kok gak ada ini? Ya, seharusnya Gibran itu juga diundang sebagai wakil presiden ya, misalnya kalau Partai Nasdem menginginkan ya Gibran itu begitu kan. Tapi kita lihat saja ya, Ahmad Ali kan sebagai kader ex kader Partai Nasdem, dia punya hitung-hitungan secara matang begitu kan ya, untuk menunjukkan apakah Anies Baswedan ini jadi ya bersama dengan Gibran atau dengan Prabowo begitu. Ngeri-ngeri sedap Mas. Ini banyak pertarungan politik yang semakin menunjukkan bahwa Gibran ini begitu kan ya. Gibran ini nampaknya ada yang mengatakan bahwa ada apa begitu kalau toh pada hakikatnya Gibran yang akan menjadi wakil presiden misalnya begitu kan. Atau maju sebagai presiden. Siapa yang akan milih kalau bukan partai-partai yang kemudian menjadi jargon utama di situ begitu kan. Nah, walaupun Gibran sekarang ini masih membicarakan soal bagaimana perampasan aset dan sebagainya, tapi publik masih belum percaya sepenuhnya begitu ya. Yang belum dipercaya sepenuhnya di situ adalah hasil dari produk ya, di mana seorang Jokowi begitu memimpin 10 tahun. Inilah yang kemudian tetap dibicarakan. Dianggap sama kepemimpinan dari seorang Gibran dengan Jokowi begitu kan. Ya, orang-orang pasti melihat seperti itu begitu. Tapi entah gimana nanti begitu kan ya, karena manuver-manuver politik seperti ini bisa saja nanti
berubah total begitu, tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, Dasko ini salah satunya juga bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu juga ya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan ya, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait ya. Dari tokoh-tokoh politik yang kemudian hadir di situ begitu kan, yang menunjukkan bahwa ada nuansa-nuansa keakraban yang sangat luar biasa begitu ya. Bisa saja Pak Dasko ini membangun jaringan komunikasi yang kuat dengan Partai Nasdem. Karena di situ ada Pak JK begitu kan ya. Di sebelahnya ada Anies Baswedan. Wih, ngeri bos ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Walaupun ya pertemuan di bulan Ramadan ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi, tapi banyak publik ya mengatakan kemana Gibran ya kok nggak ada. Nah, salah satu yang kemudian muncul di berbagai media sosial juga bagaimana Prabowo ya bisa saja akan meninggalkan Gibran di tahun 2029. Apakah nanti begitu akan menjadi pertimbangan begitu kan ya? Kalau jelas meninggalkan Gibran, maka siapa yang akan menjadi ya atau menggantikan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini? Banyak hitung-hitungan secara politik. Ada Teddy ya, ada AHY, ada Pak Safri Samsudin. Bisa saja ada Anies Baswedan begitu. Kita kan tidak tahu ya, yang namanya politik ini kan ada nuansa-nuansa bermanuver secara drama-drama begitu kan ya, baik drama belakang drama depan begitu, bisa saja masih bermanuver sana sini begitu kan ya. Jadi saya kira apa yang kemudian kita pertontonkan kepada publik hari ini mungkin salah satunya sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini ya akan dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden bahkan calon begitu. Ini wajar aja fungsinya itu loh ditaruh ya, jadi gapura aja ya, apa ini maksudnya ya. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian kita lihat hari ini, sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka juga punya perhitungan yang sangat kuat. Kenapa? Karena posisi wakil presiden. Artinya apa? Artinya secara politik begitu kan. Secara politik Gibran ini kan masih muda ya. Kalau toh pada hakikatnya tidak laku nanti di tahun 2029, yang jelas Gibran Rakabuming Raka ini ya bisa saja sebagai pengangguran politik. Bisa saja nanti ya Gibran ini pensiun secara dini secara politik. Apa yang mau diperhitungkan dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka? Kalau jalan satu-satunya itu adalah harus memiliki sebuah partai besar seperti misalnya partai-partai yang lain begitu kan. Karena yang tetap eksis di situ adalah orang-orang yang punya partai. Coba kita lihat saja Pak JK misalnya. Walaupun dekat dengan partai, dia tetap dibicarakan begitu, ya. Coba wakil presiden terdahulu begitu kan, ya. Oh, yang tidak punya partai, makanya akan redup seperti kayak Ma'ruf Amin, ya Budiono begitu. Tetap dia, walaupun sebagai wakil presiden, dia namanya tidak melambung tinggi begitu kan, ya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah punya partai. Dan inilah yang mungkin ya Gibran ini harus mempersiapkan itu begitu kan, ya. Banyak orang yang justru berkomentar sangat luar biasa. Emang berani ya? Emang berani sejelek-jeleknya Gibran ya? Pasti ya ada yang lebih masih lebih pinter ya, yang memposisikan ini mencari simpati. Ada yang mengatakan seperti itu begitu ya. Kenapa harus nunggu tahun 2029 ya? Apakah Gibran masih diperhitungkan? Ini banyak komentar-komentar dari netizen. Tapi kita lihat saja persepsi publik kan berbeda-beda begitu. Tapi saya meyakini betul bahwa Gibran ini kan punya potensi yang kuat secara kepemimpinan anak muda, satu. Yang kedua begitu kan ya, Gibran ini ya mulai dari sekarang membangun jaringan komunikasi, membangun jaringan antar kampus ya, membangun jaringan anak-anak muda. Karena tahun 2030 kita menghadapi bagaimana yang namanya bonus demografi, di mana pemimpin-pemimpin anak muda ini ya sangat disegani, sangat disukai begitu kan. Nah, kalau Gibran tidak memposisikan diri seperti itu, saya kira bisa saja tergantikan dengan yang lain. Ini kan pada akhirnya kan cuma-cuma ya, Jokowi sudah menjadi presiden 2 periode. Gibran ya sudah menjadi wakil presiden. Sayang dong kalau tidak maju. Tapi pertanyaannya siapa yang mau milih? Kan itu logikanya. Orang itu bukan lagi mengkritik bukan soal Gibrannya, tapi dikritik itu soal bagaimana kepemimpinan dari seorang Jokowi. Nah, bagaimana seorang pemimpinan seorang Jokowi? Apakah masih sama? Kalau masih sama, ngapain masih menjadi calon? Kan orang pasti
asumsi-asumsi seperti itu begitu kan ya, tapi bagi kami ya biasa-biasa aja dalam hal ini bisa saja terjadi begitu. Nah, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko ini begitu kan ya menghadiri acara buka bersama dengan DPP Partai Nasdem yang digelar di Nasdem. Ya, kehadiran Dasko ini dalam buka puasa bersama di Nasdem Tower tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan sejumlah tokoh nasional ya lintas partai. Dalam acara tersebut ya Dasko mengaku sempat bertemu Surya Paloh, Pak JK, Anies Baswedan. Selain itu juga ya ada Puan Maharani dan sebagainya. Ini kan bisa saja hal-hal seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini bisa saja berujung perbincangan masalah soal politik di tahun 2029. Bisa saja, karena di situ tidak ada Gibran, tidak ada Jokowi begitu kan. Ya walaupun tidak ada Prabowo, tapi kan ada Partai Gerindra yang mewakili Prabowo. Ngeri kan pada akhirnya begitu. Wajar kan sekarang semua partai tidak membicarakan wakil presiden Prabowo begitu di tahun 2029. Artinya apa? Bisa saja Gibran ini ditinggal begitu kan ya. Bisa saja ditinggal, bisa saja juga ya menjadi faktor utama bagaimana posisi Gibran itu sendiri. Artinya apa? Artinya pengaruhnya kepada masyarakat apa? Dampaknya kepada masyarakat apa? Kalau masih ada yang sama mending ya mencari yang lain begitu sebagai wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi ini menarik. Sosok yang kemudian menjadi alternatif di situ ya pasti Anies Baswedan. Oke, begitu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.